Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat MK, dan tentu saja inspirasi pagi akan kita lanjutkan, dan sebagai penutup hari ini Go Healthy bersama Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Kita akan bicara soal pentingnya vitamin D untuk kesehatan tubuh, sahabat MK. Biasanya nih sebagai orang awam, khususnya saya gitu ya, dengar vitamin D itu yang paling muncul langsung di pikiran adalah, oh vitamin D untuk tulang ya gitu. Kita coba diskusikan bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam RSUD Sleman, ada Dr. Angelin Utami Cahyani Zebua SPPD, lalu Zoom meeting MKFM Jogja. Selamat pagi Dokter Alin. Selamat pagi Mbak. Ya, salam. Oke, selamat pagi Dokter Alin. Suaranya belum ya, sampai. Selamat pagi, sudah terdengar Mbak? Oh iya, oke, sudah terdengar Dokter. Kabar pagi. baik Dokter pagi ini? Iya, baik Mbak. Alhamdulillah. Ini vitamin D untuk kesehatan tubuh ya Dok ya. Kali ini obrolannya. Mungkin ingin mengawali dari kenalan soal vitamin D dulu kah Dokter Alin? Oke ya, perkenalan dulu ya Mbak ya ini ya. Ini saya dengan Dokter Angelin ya, panggilannya Dokter Alin. Saya dokter penyakit dalam di RSUD Sleman. Pada pagi ini kita akan membahas ya dari superficial hingga lebih dalam ya tentang vitamin D ya. Karena vitamin D ini kan cukup hits saat COVID dulu ya. Jadi boomingnya sebenarnya vitamin D ini manfaatnya sangat banyak. Cuma ketika dulu pandemi COVID memang orang-orang semuanya berburu ya vitamin D ya. Gitu. Jadi manfaatnya itu banyak sekali ya, dari head to toe ya istilahnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dia sangat bermanfaat untuk seluruhnya. Dari sekedar sebagai vitamin untuk mencegah penyakit, juga dia bisa untuk menyembuhkan penyakit dan untuk memaintenance supaya penyakit tersebut tidak bertambah berat begitu. Oke, Dok, kalau memang ini dia mulai dikenal gitu ya oleh masyarakat pada saat COVID, banyak-banyak konsumsi vitamin D itu lebih ke karena apa tuh Dok, kaitannya dengan COVID itu? Ya, karena kan memang vitamin D ini kan sebagai vitamin yang punya efek imunomodulator. Jadi dia bisa meningkatkan imun. Sedangkan waktu COVID dulu kan pasien-pasien dengan imun yang kurang baik kan rentan terkena COVID. Jadi dengan vitamin D ini diharapkan imun pasien akan bertambah begitu. Kalau bisa mungkin agak dispesifikasikan bedanya dengan vitamin A, B, C itu lebih ke apanya tuh Dok? Nah itu sebagai imunomodulator. Jadi ketika imun kita berkurang, dia bekerja di sistem imun sehingga imun kita menjadi optimal. Nah, ketika imun kita berlebih pun dia juga bisa menekan supaya imun kita optimal. Jadi dia bekerjanya di imun kita supaya imun tidak berlebih ataupun imun tidak kurang begitu. Makanya ketika dulu terjadi pandemi ya itu sangat booming ya vitamin D ya, hampir semua orang mengkonsumsi vitamin D. Dan katanya ini saya nggak tahu ya Dok ya, apakah vitamin D ini memang dapat larut dalam lemak begitu? Nah, ada vitamin yang larut dalam lemak dan dalam air. Yang dalam lemak ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini vitaminnya larut dalam lemak. Sedangkan vitamin yang larut dalam air ya di lain itu. Jadi intinya dia lebih bekerjanya lebih lebih masuk gitu kalau dalam lemak. Oh baik. Dan karena saya juga Dok pernah disarankan untuk konsumsi vitamin D3 gitu karena punya atopik gitu ya. Nah itu sebenarnya ada D aja, D2, D3 bedanya apa tuh Dok? Atopik maksudnya alergi ya berarti ya? Alergi. Ya, itu yang tadi saya bilang sebagai imunomodulator ya. Jadi memang selain sebagai vitamin, dia bisa membantu menyempurnakan imun kita. Nah, vitamin D itu ada dua, ada D2, D3, sebenarnya ada yang lain. Cuma yang paling banyak memang D3, yang zatnya lebih aktif. Jadi D2 itu banyak terdapat pada jamur, sedangkan D3 itu lebih banyak dia pada salmon, ikan-ikan, kemudian minyak ikan. Nah,
daging-daging merah itu banyak mengandung vitamin D3, dan yang dijual di pasaran itu vitamin D3 karena dia memang zat aktifnya vitamin D gitu. Oke, oke. Dokter Alin mungkin boleh di nanti obrolan kita lebih ke manfaatnya dari head to toe tadi gitu ya. Ini Ya, diawali pertamanya lebih ke apa nih manfaat vitamin D untuk tubuhnya, Dok? ya macam-macam ya Hmm. vitamin D ya. Buat berbagai penyakit kan juga bisa ya. Jadi dia bukan menyembuhkan sebetulnya ya, tapi sebagai suplemen untuk membantu penyembuhan. Jadi misalnya pada pasien dengan autoimun, SLE, rambut rontok gitu ya kan, head to toe ya. Nah, itu dengan meminum vitamin D kan imunnya jadi lebih baik sehingga rambut rontok juga berkurang. Kemudian pada yang lain itu juga intinya dia sebagai vitamin, vitamin ini kan akan beredar ke seluruh tubuh sehingga di seluruh tubuh juga akan menerima manfaatnya sehingga semakin baik, semakin lebih segar, dan untuk beberapa penyakit juga bisa membantu untuk penyembuhannya. Yang paling sering didengar juga untuk tulang baik katanya gitu, Dok. Ya, jadi berhubungan dengan kalsium ya. Jadi banyak dia bekerjanya ya. Pertama, dia mengaktifkan kalsium, kemudian membantu penyerapan kalsium di usus. Jadi tulang itu kan hubungannya dengan kalsium. Nah, vitamin D ini membantu kerja kalsium sehingga kalsium di tubuh ini terjaga jumlahnya sehingga tidak terjadi kekurangan kalsium. Kalau kekurangan kalsium kan akan terjadi tulang keropos, osteoporosis dan penyakit tulang lainnya. Tapi kalau sudah keropos gitu, Dok, apakah mungkin dengan rutin vitamin D akan agak lebih membaik begitu Nah, tulangnya? kalau sudah telanjur keropos itu sulit ya. Apalagi keropos itu kan faktor utamanya kan karena usia. Segala sesuatu penuaan itu kan tidak bisa kita hindari ya. Semua orang itu kan akan terjadi penuaan. Kita akan keriput, kemudian rambut beruban, tulang keropos, itu kan tidak bisa dihindari. Tapi dengan rutin konsumsi vitamin D ini bisa mungkin memperlambat dan mengurangi sedikit, tapi tidak bisa menyembuhkan. Jadi kalau sudah terjadi tulang keropos ya sudah, itu memang sudah istilahnya sudah telanjur ya. Tapi sebelum terjadi ya baiknya seperti itu. Karena apa? Berdasarkan penelitian ini hampir 100% masyarakat di Indonesia itu kekurangan vitamin D. Gitu. Oke. Ya. Oke, kalau sebab dari ke Indonesia hampir kekurangan vitamin D itu karena apa tuh, Dok? Apakah Sebetulnya kaitannya juga dengan matahari itu atau nah, gimana tuh, kalau Dok? dari segi matahari kan sudah cukup ya. Kita kan daerah khatulistiwa ya. Jadi vitamin D ini dirubah oleh sinar matahari pagi. Jadi bukan matahari siang ya, tapi matahari pagi sekitar jam 8. Jadi jika kita rutin berjemur, ini vitamin D di dalam tubuh yang tidak aktif akan menjadi aktif. Nah, Mhm. kalau di Indonesia sendiri matahari sudah cukup, tapi yang belum cukup apa? Yang belum cukup yaitu kualitas dari makanan. Karena kalau orang-orang luar negeri kan makanannya jelas lebih bergizi ya. Makannya steak, kemudian salmon, kemudian daging-daging, sedangkan kita kan di sini jarang ya makan begitu. Nah, kemarin ada penelitian ternyata 85% masyarakat di Indonesia itu kekurangan vitamin D. Gitu. 85% ya, Dok ya? Iya, cuma kan setelah kemarin terjadi pandemi kan booming sekali ya vitamin D ya. Nah, banyak orang sudah mulai rutin mengkonsumsi vitamin D, tapi setelah itu memang saya tidak belum menemukan ya penelitian setelah itu. Tapi dulu dikatakan bahwa 85% di Indonesia ini memang kekurangan vitamin D. Oke, selain tadi yang disebutkan dokter, ada kalau orang luar negeri mungkin makannya steak gitu-gitu ya. Ya, Sumber vitamin D yang lain tuh dalam apa tuh, Dok? ya yang paling banyak tadi ya salmon, kemudian telur, daging merah, kemudian makanan-makanan bergizi. Mayoritas makanan itu mengandung vitamin D, cuma kadarnya itu tidak banyak. Hmm, hmm. Oke, Ya, seperti susu juga di susu juga ada ya, Dok, susu keju gitu-gitu ya, ya. susu keju. Ya, ini kan sekarang mulai banyak makanan western ya. Ya diharapkan dengan banyak makanan seperti ini kan variasi makanan yang bermacam-macam ini kan kebutuhan vitamin D tercukupi. Tapi ya tetap semuanya itu
harus dilihat jangan berlebihan, karena kita makan berminyak, berlemak, semuanya kan juga ada efek sampingnya juga ya, efek ke kolesterol kita. Jadi tetap diperhatikan gitu. Oke deh, baik Dokter Alin, ini sudah sangat lengkap di sebagai pengawal begitu ya obrolan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi Dokter. Ya. Salam sahabat MQ, bagi Anda yang punya pertanyaan khusus dengan kondisi Anda terkait vitamin D atau yang lain, boleh disampaikan di 0815 78 600 923. Kita kembali usai menyimak informasi yang berikut ini. Sahabat MQ, sampai kapan diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ayo Pak, katanya mau ikut senam pagi. Ojo males-malesan. Tunggu bentar toh Bu. Udah tahu Bapak jalannya lambat. Bapak itu harusnya sadar diri. Umur udah nggak muda. Pola makan nggak pernah dijaga. Olahraga mau apa lagi? Udah, pokoknya mulai hari ini Bapak kudu rutin minum susu. Loh. Kok susu Bu? Emangnya ada pengaruhnya? Ya jelas ada no. Ini loh, susu Etawafor Nutribon. Susu kambing yang tinggi kalsium, rendah lemak, rendah gula, sumber energi, cocok buat menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Ada vitamin C, vitamin B1, B6, sampai omega 3 buat menurunkan resiko osteoporosis. Oh alah, susu yang sering Ibu pesan itu ya. Pantesan Ibu kok badannya seger terus dan berenergi. Jelas dong Pak, selain rutin olahraga, ditemenin sama susu Etawafor Nutribon. Cocok tenan. Cara pesennya gimana Bu? Gampang, kita tinggal datang ke studio MKFM Jogja, Universitas Amikom Yogyakarta, Gedung 1, lantai 2. Mulai dari Rp85.000 aja. Yaudah yuk, kita berangkat senam Pak. Udah ditunggu yang lain. Ayo. Satu hari nanti mencapai berkah ridho ilahi, yang kau tempat mengaji ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, menempah kau, menempah hati, ya kau yang suci. Kita belajar sehari-hari dengan kuliah serta mengaji. Ayo kuliah, ayo mengaji di Surya Global Campusnya. Mari kuliah, mari mengaji di Surya Global Campusnya Santi. Sudah bertahun-tahun aku di Jogja. Kini tiba juga waktunya untuk aku merantau. Meski jauh di negeri seberang, tak mengapa, aku siap. Tapi ada satu yang masih membuatku bimbang. Selama di Jogja, aku selalu setia menjadi sahabat MQ. Nanti di sana, apakah aku masih bisa setia? Siapa bilang dengerin program MKFM harus di Jogja? Tenang, kamu tetap bisa jadi sahabat MK dimanapun berada. Di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, insya Allah aman dan jernih. Klik aja di www.mkradio.co. MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia.
Buah hati yang solih-solihah, cerdas, berkarakter unggul, dan memiliki empati pada kondisi lingkungan adalah impian setiap orang tua. Jadilah orang tua yang bijak menyikapi setiap perubahan dan perkembangan perilaku putra-putri Anda. Kami hadirkan sajiannya setiap Selasa pekan kedua dan keempat jam 9 hingga 10 pagi dalam program konsultasi buah hati bersama Sekolah Taruna Prima dan Bunda Rika Menyapa. Hanya di 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Di KBTK Taruna Prima, di KBTK Taruna Prima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengan pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, waktu penyembelihan hewan kurban yang paling baik adalah hari pertama sesudah sholat Idul Adha dan di hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Hak Fauzi. Mana keluarga bagi saya itu ibarat sarang. Kalau burung di mana ingin selalu kembali. Dan sarang itu harus selalu hangat. Hangat oleh makanan, tapi yang penting oleh cinta pada Allah Azza wa Jalla. Selalu ada sholat, selalu ada doa, dan selalu ada komunikasi yang produktif. Sehingga ketika ada pihak luar yang ingin menghancurkannya tidak akan mudah. Karena ada soliditas di dalamnya. Dan imam yang baik adalah imam yang selalu mengingatkan pada yuk sholat berjamaah minimal sekali dalam sehari, begitu minimal. Simak terus 92,3 MQFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sampai jumpa, assalamualaikum. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak berita terkini dalam MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MQ News jam 8.30 bersama saya Fatur Al-Farisi. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MQ, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengklaim pihaknya tengah mengupayakan percepatan rehabilitasi area bekas tambang yang diperkirakan mencapai 800.000 hektar. Siti mengatakan beberapa wilayah bekas tambang yang akan direhabilitasi tersebut, yakni bekas tambang yang berada di Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dilansir Antara, selain itu Siti menyatakan rehabilitasi area bekas tambang tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017, namun pihaknya mendapat hambatan. Pasalnya banyak perusahaan yang belum membayarkan dana jaminan reklamasi. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni Andi Tenri Yassin Limpo, pada Rabu 12 Juni lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami informasi tentang kepemilikan aset SJL yang diduga diatasnamakan keluarga. Dilansir Antara, selain itu Budi menyatakan pemeriksaan tersebut dilakukan setelah penyidik KPK
mendapat informasi tambahan dari hasil penggeledahan di Makassar sejak 16 Mei lalu. Demikian MQ News jam 8.30 bersama saya Fatur Al-Farisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak berita terkini dalam MQ News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sembilan 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK masih bersama kami di Inspirasi Pagi Go Healthy bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Kita lanjutkan saja obrolan kita terkait dengan pentingnya vitamin D untuk kesehatan tubuh. Dr. Alin tadi sudah disampaikan sebegitu pentingnya begitu ya untuk tadi meningkatkan dan mempertahankan imunitas tubuh gitu. Nah, ketika merasa bahwa kok kayaknya ada resiko yang sesuatu yang buruk gitu ya bagi kesehatan tubuh individu, gejala kekurangan vitamin D ini sebenarnya seperti apa, Dok? Apakah kalau merasa tubuh nggak enak ini kekurangan vitamin D gitu? Oh iya, kalau gejalanya tidak seperti itu ya Mbak ya. Jadi dari berbagai penelitian didapatkan misalnya pasien dengan asma gitu ya misalnya, ternyata diteliti dia kadar vitamin D-nya rendah. Kemudian ada pasien dengan gangguan sistem imun, diteliti ternyata kadar vitamin D-nya rendah. Jadi tidak ada gejala spesifik. Misalnya nih pasien kekurangan vitamin B, nah itu gejalanya beri-beri. Pasien kekurangan vitamin A, gejalanya pada mata. Nah tidak seperti itu. Jadi karena yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, kalau vitamin D ini kan efeknya kan ke imunitas dan ke seluruh tubuh. Jadi untuk gejala yang spesifiknya itu memang tidak jelas begitu. Tapi dari berbagai penyakit itu didapatkan ternyata kadar vitamin D-nya tidak begitu tinggi. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang mudah lelah, nyeri tulang, terus lukanya lama, itu mitos ya Dok kalau kekurangan vitamin D? Ya, terus setelah itu pasien tersebut kita terapi dengan suplemen vitamin D ini ternyata terjadi perbaikan. Seperti itu. Tapi kalau spesifiknya gejalanya kekurangan vitamin D membuat patah tulang, nah patah tulang kan memang macam-macam ya penyebabnya ya. Faktor usia dengan osteoporosis itu juga akan menyebabkan patah tulang. Tapi kalau kemudian untuk konsultasi ke dokter gitu ya, itu dalam kondisi seperti apa yang sudah aku harus cek nih, mungkin ada kadar vitamin apa yang kurang di tubuhku, itu saat seperti apa? Kalau sampai saat ini yang rutin diperiksa memang vitamin D. Jadi tidak ada indikasi khusus ya. Tapi pasien tersebut memang MCU, jadi medical check up, kemudian ingin menghendaki cek vitamin D, nah ternyata vitamin D-nya rendah. Jadi kan ada batasnya ya, batasnya itu kan 3 kadar vitamin D. Jadi 2-3 itu kekurangan dan di bawah 2 itu kan sangat kurang vitamin D-nya. Jadi berdasarkan cek lab kita mendapatkan kekurangan vitamin D, kemudian kita terapi dengan suplemen vitamin D. Kalau rutin mengecek vitamin D-nya itu ada nggak sih Dok yang seperti itu? Boleh sih, itu bebas ya. Jadi seperti kita cek lab rutin saja. Dan tidak ada tadi tidak harus untuk selalu mengecek begitu ya kadar vitamin. Ya, karena itu kan istilahnya investasi kesehatan kita ya. Jadi setiap orang aware pada kesehatannya kan masing-masing. Kalau semua orang bisa cek vitamin D ya itu alangkah baiknya. Tapi bila tidak ya, karena pada dasarnya di Indonesia ini kan kita kekurangan vitamin D. Jadi ya baiknya ya tetap ada suplemen setiap hari mengkonsumsi walaupun dengan dosis yang tidak besar, dosis yang kecil. Nah itu kemudian yang jadi pertanyaan Dok, kebutuhan vitamin D per hari itu seperti apa? Apakah tiap orang pasti beda? Beda-beda ya. Cuma karena pada dasarnya kekurangan jadi 400 itu enggak masalah, kan sediaan yang ada di pasaran kan 400 ya.
itu tidak masalah. Tapi ketika kita sedang memang misalnya sedang flu atau apa gitu, bisa dinaikkan, ada dosis 1000, ada dosis 5000 juga. Oke, itu 400 itu gimana tuh dok? Nanti kalau beli vitamin suplemennya disampaikan yang 400 gitu kah? Kan ada banyak sediaannya, datang ke apotek ada banyak, nanti tinggal bilang aja dosis paling kecil yang ada itu 400. Oke. Dan kalau sudah yang tadi katakanlah misalnya sedang sakit, flu dan lain-lain, itu boleh naik dosisnya gitu ya dok? Boleh ya. Atau pasien yang memang misalnya autoimun, SLE seperti itu, setelah terapi, setelah imunosupresan ya, biasanya sudah diterapi dengan dokter, sudah sembuh, biasanya ada maintenance vitamin D. Nah itu dari dokter dosisnya. Jadi bukan menentukan dosis sendiri, tapi dari dokter penyakit dalam yang biasa merawat itu sudah menentukan dosisnya. Jadi tinggal sesuai petunjuk dokter. Oke. Dokter Alin, ini ada pertanyaan dari sahabat MK, ada sahabat Dina di Jetis. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur cek kadar vitamin D kalau ingin mengeceknya di RSUD Sleman, dok? Ya, kalau untuk cek vitamin D sendiri itu di sini ada, kemudian di lab-lab lain pun juga ada, tinggal datang saja, tidak perlu puasa. Jadi simple saja sih, hanya diambil darah, kemudian dicek, nanti yang dicek kadar 25 OH. Nah nanti tidak berapa lama, 1 hari sudah jadi hasilnya. Dengan batasnya yaitu tadi ya, kalau lebih dari 3 itu tercukupi, kurang dari 3 berarti kekurangan vitamin D. Oke. Begitu ya, semoga terjawab nih sahabat MK. Tapi kalau misal artinya kalau datang misalnya ke RSUD Sleman, berarti yang direservasi langsung ke SPPD-nya atau gimana tuh dok? Ke laboratorium. Ya. Baik, dokter, ini kalau kelebihan atau kekurangan vitamin D memicu dampak yang serius nggak sih dok? Kalau kelebihan vitamin D sendiri sampai saat ini jarang ditemukan, karena pada dasarnya orang-orang itu kekurangan vitamin D. Nah, kalau kekurangan gejalanya bermacam-macam, tidak ada gejala yang spesifik yang tadi saya sampaikan ya. Tapi untuk kelebihan memang itu irreversible. Jadi jika kelebihan vitamin D itu tidak bisa diobati. Nah, tapi pada dasarnya memang belum ditemukan kasus kelebihan vitamin D, karena rata-rata semuanya kekurangan. Jadi seperti vitamin-vitamin yang lain, jadi ada kekurangan vitamin dan ada hipervitamin. Nah, untuk hipervitamin itu kan memang tidak bisa diobati, tapi kan dengan berjalannya waktu kan tubuh kita kan metabolismenya tetap berjalan, sehingga vitamin yang berlebih tadi tetap di metabolisme. Nah, gejala untuk kelebihan vitamin D ya bermacam-macam, karena tadi efeknya kan ke tulang, ke otot, jadi ya otot kaku, tulang juga mudah rapuh, itu akan terjadi, tapi hingga saat ini belum ditemukan untuk kasus kelebihan vitamin D. Oke. Kalau yang kurang tadi jadinya kemana-mana gitu ya dok, dampaknya. Ini juga ada pertanyaan yang masuk dok dari sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya. Kalau sedang sakit gigi, nah itu kaitannya dengan vitamin D akan jadi berkurangkah nyerinya atau gimana dok? Kalau untuk mengurangi nyeri tidak ya, karena nyeri di tubuh itu mekanisme bekerjanya berbeda. Mekanisme bekerjanya kan dengan anti nyeri ya. Jadi bisa dengan paracetamol, bisa dengan asam mefenamat. Kemudian kalau untuk gigi biasanya dengan natrium atau kalium diklofenak. Nah, untuk mengobati nyerinya seperti itu. Tetapi untuk membantu kesehatan gigi, vitamin D adalah salah satu suplemennya. Jadi vitaminnya untuk gigi itu bisa, tapi untuk mengurangi nyeri tidak bisa. Baik untuk gigi juga ya sahabat. Ya, yang saya bilang tadi ya, dari head to toe ya, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu vitamin D sangat baik. Agak berbeda dengan vitamin yang lain berarti ya dok ya yang ya, karena kan tadi kan konsepnya kan kalau vitamin D kan sebagai imunomodulator. Kalau vitamin yang lain seperti vitamin C, vitamin A itu berbeda lagi cara kerjanya. Dan vitamin C ini kan sudah banyak tercukupi dari makanan. Dari makanan itu kan kadar vitamin C yang kita dapatkan sudah cukup sebetulnya ya. Kemudian jika vitamin C berlebih kan dia dibuang melalui
ginjal, sehingga akhirnya walaupun kita minum suplemen vitamin C kan akhirnya juga dikeluarkan juga. Sedangkan kalau vitamin D ini kan pada dasarnya kita semua ini kan kekurangan, jadi kita harus menambah asupan vitamin D di tubuh kita. Oke, Dok, ada juga yang menyampaikan kalau polusi dapat mengurangi penerimaan vitamin D untuk tubuh. Iya. Halo? Ya, itu benar nggak tuh, Dok? Itu sebagai radikal bebas ya. Jadi polusi, kemudian ultraviolet, itu kan radikal bebas. Itu akan menghambat nggak hanya vitamin D, tapi semuanya. Oke. Terus kalau misalnya tadi disampaikan baiknya memang matahari juga salah satu untuk menambah vitamin. Ya. Kalau gitu nggak usah minum suplemen, tapi aku jemur aja terus di bawah. Tetap kadarnya masih kurang. Tetap kurang. Kan, diteliti pada orang Indonesia kan, karena di Indonesia ini kan jumlah matahari tercukupi daerah khatulistiwa, tapi ternyata masih kekurangan. Jadi matahari itu dia berguna mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, kalau provitamin D-nya kurang kan tidak ada yang dirubah juga. Jadi suplemen-suplemen ini kan membantu asupan vitamin D ke dalam tubuh, kemudian dibantu dengan matahari menjadi vitamin D yang aktif. Ya, sahabat MK, jadi tetap kurang ternyata. Dan matahari sendiri tidak sewaktu-waktu ya, matahari di atas jam 9 pagi itu matahari yang cukup karsinogenik ya, karena dia UV-nya kan kadarnya berbeda ya. Dari matahari menyinari di bumi ini kan ada sudutnya ya. Nah, sudutnya kan dengan matahari bertambah siang kan dia semakin tegak ya. Nah, itu kan efeknya juga berbeda. Jadi yang paling baik memang antara jam 8 hingga jam setengah 9 pagi. Oke, baik. Di luar itu memang tidak baik, apalagi untuk kulit, karena dia bisa menyebabkan sakit yang tidak dikehendaki ya, seperti keganasan pada kulit. Itu kan karena terpapar matahari yang berlebih di mana sudah di atas jam 9 siang gitu. Baiklah, Dokter Alin, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Silahkan sahabat MK, masih ada waktu untuk Anda menyampaikan pertanyaan ke Dokter Alin. Kami salurkan pertanyaannya, silahkan sampaikan di 0815 78 600 923. Kita kembali usai informasi yang berikut ini. Sahabat MK, apa obat dari penyakit suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Juni 2001 menjadi titik awal kelompok bermain TK Kreatif Primagama. Karakter kemandirian anak dibentuk sejak dini dengan penanaman habits forming dan life skill demi menyongsong masa depan. 20 tahun, KBTK Kreatif Primagama berkontribusi sebagai lembaga pendidikan prasekolah berskala nasional, mewujudkan eksistensi organisasi, membersamai orang tua dan calon orang tua untuk tumbuh berkembang bersama adalah visi ideal KBTK Kreatif Primagama. Kini, September 2021 merupakan titik perubahan. Berubah untuk bertumbuh, berubah dengan memulai kembali, berubah untuk menyelami makna lebih dalam. Terima kasih KBTK Kreatif Primagama dan selamat datang kepada KBTK Taruna Prima. Semakin bermanfaat dan bersemangat untuk memajukan pendidikan anak usia dini Indonesia. KBTK Taruna Prima, aktif, inovatif, dan Islami. Growing up with excellent habits in digital era. Perkembangan teknologi hadir sebagai teman hidup manusia. Berbagai lini kehidupan tidak lepas dengan adanya teknologi informasi yang hadir sebagai solusi permasalahan. Hal ini tidak terkecuali untuk sektor penting umat manusia, sektor pertanian.
Itani hadir sebagai wadah bagi para petani digital guna mendapatkan pembiayaan, pendampingan pengolahan lahan, dan pengolahan pangan. Bergerak dengan misi mengoptimalkan pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Melalui administrasi yang terarah, pembiayaan amanah, persediaan saprodi yang mudah dapat memberikan hasil panen yang melimpah. Akses mudah, tenang, dan nyaman. Itani sudah dipercaya banyak petani dari berbagai daerah Indonesia untuk membantu mengoptimalkan hasil panen dan mendistribusikannya. Tunggu apa lagi? Mulai menjadi petani digital dengan akses ke website itani.id untuk download aplikasinya. Atau pertanyaan lebih lanjut, hubungi WhatsApp 0812 1504 6279. Email ke itani@excelindo.co.id. Aduh, hari ini syuting, besok masih syuting, lusa ketemu klien, ngerjain konten, hidup kok padat banget gini ya. Udah standby 24 jam lagi. Tapi tetap harus dijalanin. Mau capek gimana pun, kerja kanti rasa ikhlas, lan ikhtiar marang Gusti. Tapi untung semua kerja kerasku selalu ditemani kamu. Madu pahit almahas yang khasiatnya selalu menjaga tubuh dari masuk angin, meningkatkan kekebalan tubuh, menambah stamina, dan masih banyak lagi. Bikin fresh dan lanjut jalani hari. Terima kasih Almahas. Pesan ini dipersembahkan oleh Almahas Internasional menuju hidup lebih sehat. Untuk pemesanan, silakan hubungi MKFM Jogja di 0858 6856 2974. Selalu tampil menarik dan cantik dengan produk kecantikan yang terjamin kehalalannya. Dapatkan informasi di ruang inspirasi, muslimah sehat dan cantik bersama RCSM. Setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Apa saja masalah kesehatan yang sering terjadi pada perempuan? Secara biologis, perempuan mengalami dinamika hormonal yang lebih tinggi. Semua akan dibahas tuntas bersama ahlinya dalam kesehatan perempuan. Hadir setiap Sabtu mulai jam 10 pagi di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hendaklah ada di antara kamu atau setiap orang di antara kamu menjadi bagian dari kelompok umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan melarang yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, cara menyembuhkan hati yang kerap kali terbius oleh bujukan untuk berbuat maksiat dan dosa adalah dengan dua buah terapi, yaitu dengan bermuhasabah atau introspeksi diri dan menyelisihi keinginan hawa nafsu terhadap hal-hal yang diharamkan. Kitab Al-Ighotha. Sampai di segmen terakhir sahabat MK, coba kita tuntaskan dan kita awali segmen ini dengan membaca pertanyaan lagi dari sahabat MK Dr. Alin. Ada dari sahabat Ibu Eti di Jogja. Dokter, konsumsi suplemen vitamin D untuk usia 60 tahun sebaiknya berapa hari sekali, Dok? Oh ya. Apalagi dengan usia Baik, ini yang tampaknya masih di mute. Mbak masih di mute, Mbak. Sebentar ya, sahabat MK. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi untuk usia di atas 60 itu kan tergolong lansia ya. Berarti kan tabungan vitamin D di masa sebelumnya jelas kurang ya. Karena kan sekarang ini yang sudah banyak orang mengkonsumsi vitamin D ini kan belum diketahui ya akhirnya tercukupi atau belum, apalagi yang usia lansia. Berarti selama
dari mereka remaja hingga lansia itu jelas kebutuhannya kurang. Jadi ya bila mana bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D ini ya lebih baik begitu. Karena tidak ada misalnya sedang sakit gitu ya, sedang terkena viral infection atau sedang menderita penyakit apa-apa, itu 400 unit itu cukup gitu. Meskipun lansia 400 cukup ya dok? Ya, kecuali nanti ketika sedang sakit itu bisa 1.000 atau bahkan 5.000. Ya, ini juga relate sama pertanyaan selanjutnya dokter dari sahabat Eka masih di Jogja juga. Kalau untuk yang punya riwayat diabetes itu sebaiknya berapa kadarnya dokter? Ya, kalau itu kan berarti kan juga jelas kurang ya. Ini kita bisa memulai dari 400. Kemudian bila memungkinkan untuk yang tadi diabetes ataupun yang lansia tadi bisa dicek untuk kadar 25 OH-nya, yang mana cut off-nya yang tadi saya infokan 30 ya. Jadi kurang dari 30 itu berarti mengalami defisiensi vitamin D. Jadi jika sudah ada kadarnya itu malah enak, kita bisa menentukan bisa 1.000 atau 5.000. Karena yang kita hindari kan kelebihan vitamin D, walaupun sebenarnya tidak jarang terjadi kelebihan vitamin D. Dokter, barangkali saya terluput untuk menanyakan yang lain yang penting gitu ya soal vitamin D. Apa dokter yang perlu disampaikan lagi nih untuk masyarakat soal vitamin D? Ya, jadi pada dasarnya kita masyarakat Indonesia ya, apalagi di Jogja ini cenderung memang kurang dari vitamin D. Sedangkan vitamin D ini kan manfaatnya beragam dan sudah dilakukan penelitian. Pasien menderita A, menderita B, ternyata kekurangan vitamin D. Kemudian setelah diberi vitamin D ini keluhannya juga akan berkurang. Jadi baiknya sih kita makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin D seperti yang sudah disampaikan tadi, dari ikan-ikan, daging merah, kemudian telur. Tetapi tetap harus diwaspadai karena dengan makanan yang berlebih yang tidak sehat, pengolahannya seperti digoreng, kemudian dibakar, yang digoreng dahulu itu kan juga ada efek yang lain, efek ke metabolisme kita, ke kolesterol, ke lemak, kemudian ke peningkatan berat badan. Jadi tetap harus diwaspadai, makanan bergizi tapi bergizi yang sehat, dan bila diperlukan ini kita bisa melakukan cek kadar vitamin D untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D ini. Tapi bila memang tidak bisa ya sudah, yang penting tercukupi, kemudian mengkonsumsi suplemen vitamin D begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Alin, ilmunya pagi hari ini vitamin D untuk kesehatan tubuh yang tadi 85% masyarakat Indonesia kekurangan, dan semoga setelah ini tekad untuk menambah vitamin D-nya begitu ya dok ya dengan suplemen tadi. Sehat-sehat selalu dokter, selamat terima kasih. Demikian sahabat MK perbincangan kita bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Kali ini terkait dengan vitamin D untuk kesehatan tubuh. Insya Allah Anda sudah punya gambaran sepenting apa vitamin D untuk tubuh, menjaga imun tadi ya, yang mulai Anda kenal dan dengar sejak pandemi COVID, sahabat MK. Terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 6.30 sampai saat ini menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti Kamis depan kita akan berbincang lagi di Go Healthy. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Nahla Syabira pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.